Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar Al-Quran. Sebelum Bapak menjelaskan pelajaran Al-Quran ini, terlebih dahulu anak-anak semuanya kelas 51 sampai 55 ya, tolong dibuka bukunya, buku paketnya halaman 29. Bapak ulangi, halaman 29. Kita akan mempelajari tentang akan belajar ilmu tajwid ya, belajar tajwid ya. Di sini belajar tajwid tentang hukum bacaan mim mati atau sukun. Hukum bacaan mim mati atau sukun. Sebelum Bapak menyampaikan hukum bacaan mim mati tersebut, maka harus kita mengetahui dulu definisi ilmu tajwid. Apa definisi ilmu tajwid itu? Nah, ini boleh dicatat. Ilmu tajwid itu adalah suatu ilmu pengetahuan tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan tertib sesuai makhrajnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya, serta titik komanya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aku ulangi lagi, kalau boleh dicatat, ilmu tajwid adalah suatu ilmu pengetahuan tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan tertib sesuai makhrajnya, tanda koma, panjang pendeknya, koma, tebal tipisnya, koma, berdengung atau tidaknya, koma, irama dan nadanya, koma, serta titik komanya yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga menyebar luas dari masa ke masa. Nah, itu tentang definisi ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Apa arti wajib kifayah itu? Artinya apabila di antara kita atau di antara kita sebagai muslim ada yang mempelajarinya, yang lain tidak berdosa. Itu arti dari fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran, hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah
fardu ain. Tahu kan fardu ain? Fardu ain itu artinya apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan mendapat dosa. Maka mempelajari dengan ilmu tajwid, hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu ain. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya mempelajari ilmu tajwid, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau berlahan-lahan. Nah, itu definisi ilmu tajwid dan hukum-hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, sekarang kita buka kembali tadi halaman 29, yaitu mengenai hukum bacaan mim mati atau hukum bacaan mim sukun. Jadi di antara hukum bacaan tajwid dalam membaca Al-Quran adalah hukum bacaan mim mati atau sukun. Di sini terdapat 3 hukum bacaan. Pertama, hukum bacaan dalam mim mati. Saya ulangi lagi. Pertama, hukum bacaan dalam mim mati, yaitu idgham mimi. Ada 3 ya, itu yang pertama. Yang kedua, ikhfa safawi. Dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Ini ada 3. Mungkin hari ini Bapak akan menjelaskan satu saja dulu, yaitu hukum bacaan mim mati atau sukun. Insyaallah untuk selanjutnya ya, itu mengenai ikhfa syafawi, dan satu lagi adalah idhar syafawi, ya. Nah, sekarang kita memahami hukum bacaan mim mati atau sukun. Aku ulangi lagi. Yang pertama, hukum bacaan mim mati atau sukun. Dengarkan baik-baik. Jadi pertama adalah idgham mimi, ya. Idgham mimi. Idgham mimi ini disebut idgham mutamathilain. Yang dikatakan idgham mutamathilain karena ada huruf yang diidghamkan atau huruf yang diidghamkan sama, baik makhrajnya maupun sifatnya. Apa itu makhraj? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf. Ya. Misalnya huruf H dengan Kho kan berbeda. Huruf Sin dengan Shin, ya. Nah, itu dan lain sebagainya. Itu dikatakan makhraj. Jadi di sini yang dikatakan idgham mutamathilain karena huruf yang diidghamkan atau didengungkan itu sama, baik makhrajnya maupun sifatnya. Jadi dengan demikian idgham mim itu pasti, ya, bagian dari idgham mutamathilain.
Tetapi idgham mutamathilan itu belum tentu. Idgham mimi belum tentu. Jadi idgham mimi hanya terjadi jika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat. Jadi mim mati bertemu dengan mim berharokat. Itu disebut idgham mimi. Kalau mim mati bertemu dengan huruf yang lain tidak, ya. Jadi sama hurufnya. Mim mati bertemu dengan huruf mim lagi, tapi mim yang berharokat, yang ada tanda bacanya. Ya, di sini idgham mimi hanya terjadi jika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim berharokat atau mim yang ada tanda bacanya. Paham ya? Bagaimana cara mengidghamkan mimi? Atau sebelum cara membaca idgham mimi, ya, hurufnya yang harus tahu huruf idgham mimi. Di sini, ya, huruf idgham mimi hanya satu huruf mim. Jadi idgham mimi itu hurufnya hanya satu, yaitu huruf mim. Nah, cara membacanya lihat halaman 32. Halaman 32 ada, ya, halaman 32 dia paling atas. Cara membaca idgham mimi adalah memasukkan suara mim sukun ke dalam mim yang berharokat. Suaranya didengungkan atau digunakan, ya, didengungkan secara sempurna sepanjang 3 harokat. Jadi panjang suaranya 3 harokat, ya, paling tidak 2 harokat, ya, suara dengungnya, ya. Paham? Insyaallah paham, ya. Nah, ada pun contohnya, ya, contohnya mendengungkan itu, ya. Contoh pertama di sini ada lafal, ada tabel. Yang pertama adalah lahum, ya. Ada mim mati kan. Pertama lahum itu mimnya mati yang pertama. Kedua mimnya hidup kan. Ada tanda sabdu atau tasdid. Nah, lahum mathalan, lahum. Nah, itu tanda berdengung mim mati dengan mim berharokat. Itu contoh pertama. Yang kedua, nomor 2, contoh nomor 2, alladzina adaitum minhum. Ya, tolong di garis bawahi, ya, yang ada tanda mim mati atau mim sukun dengan mim berharokat, ditandai di garis bawahi supaya tahu, ya. Itu contoh-contoh idgham mimi, ya. Idgham mimi. Alladzina adaitum minhum. Ya, mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim hidup atau mim berharokat. Contoh yang ketiga, ja'akum minal haqq. Mim ada di situ kan, mim mati
atau mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Yang ja'akum minal haqq. Contoh ketiga, ya sudah, tiga. Yang keempat sekarang, ilaikum musaddiqa. Ilaikum, kan mimnya mati itu. Ada mim yang kedua yang berharokat. Ilaikum musaddiqa. Kemudian yang kelima, tunjikum. Mim mati kan, sukun. Yang keduanya min azabin alif. Jadi dibacanya tunjikum. Nah, didengungkan sepanjang 3 harokat. Tunjikum min azabin alim. Yang keenam, wahum mustakbirun. Kemudian yang ketujuh, razaqnakum min qabl. Ya, coba tandai semuanya, digarisbawahi. Yang kedelapan, wa minkum mu'minun. Yang kesembilan, aamintum man fis sama. Yang terakhir, alaikum miskin. Itu huruf mim sukun atau mati yang bertemu huruf mim fathah, kasroh, dan dhammah. Dibaca mim rangkap, ya. Mim bertasdid serta wajib dibaca dengung. Itu saja ya untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang hukum mim mati atau mim sukun ya. Ya, mudah-mudahan hari ini yang dapat Bapak sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.